Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini dan membahas tentang kejadian dan fenomena yang sedang viral di media ketika sebelum terjadi gempa di Turki. Ada berita bahwa banyak burung-burung, kemudian juga hewan-hewan yang seolah-olah mampu mendeteksi adanya bencana sebelum manusia. Pertanyaan sederhana, apakah hewan-hewan itu ketika seolah-olah mampu mendeteksi sebelum terjadi sebuah musibah besar, satu di antara tanda-tanda kiamat, maknanya satu di antara tanda kiamat yang merupakan petunjuk bahwa kiamat sudah dekat, atau memang binatang itu punya kemampuan untuk mendeteksi adanya bencana melebihi alat-alat yang dibuat manusia, atau memang hanya sekedar tabiat binatang saja seperti itu. Karena fenomena ini bukan hanya terjadi di Turki saja, bahkan di negara kita juga sebelum terjadi tsunami banyak ikan, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan bahas. Tetapi yang jelas bahwa terjadi gempa di sana sini, baik di Turki atau negeri kita, mungkin sudah sering terjadi gempa, baik yang dahsyat ataupun yang kecil. Kita tahu bahwa gempa itu masuk pada tanda-tanda kiamat kecil, masuk pada tanda-tanda kiamat besar, dan masuk pada kehancuran alam semesta. Kiamat pasti terjadi gempa. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Ibnu Hawalah. Ibnu Hawalah ini diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin perang dalam bentuk syariah. Artinya syariah ini perang yang tidak dipimpin. Namanya perang kadang kalah kadang menang. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu kan berputar, kadang menang kadang kalah. Di zaman Rasul pun sama. Di perang Badar Rasul menang, di perang Uhud Rasul kalah. Lah Ibnu Hawalah ini mengalami kekalahan dalam peperangan, sehingga pulang dalam kondisi murung durja. Maka Nabi SAW memegang kepalanya dan mengatakan, ya Ibnu Hawalah, kalau seandainya kelak kekuasaan sudah berada di Baitul Maqdis, maka saat itu akan terjadi gempa bumi dan kiamat lebih dekat dibandingkan tanganku di atas kepala. Ketika ulama mensyarah di sini, yang dimaksud banyaknya gempa apabila khilafah terjadi di Baitul Maqdis, maksudnya adalah ketika pembaiatan Al-Mahdil Muntadhar di antara dua di sekitar Ka'bah, datang pasukan dari arah Syam membawa bendera hitam. Karena tidak suka pembaiatan ini dan bermaksud memerangi Al-Mahdi yang ada di Mekah.
Maka pasukan ini ketika sampai di antara Mekah dan juga Madinah atau disebut dengan Baida, disitulah terjadi gempa itu. Kemudian menenggelamkan semua pasukan ke dalam tanah, termasuk juga manusia yang berlalang di situ. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Okelah orang-orang yang hendak memerangi Al-Mahdi itu terprosok semua gara-gara gempa. Lalu bagaimana pula dengan orang yang berlalang yang tidak termenang?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yub'atsuna yaumal qiyamati 'ala niyati." Mereka dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Dari sini menunjukkan bahwa gempa itu satu di antara tanda-tanda alamat kiamat kecil. Ada seorang sahabat namanya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Suatu ketika duduk-duduk bersama sahabat yang lain, bercerita tentang kiamat. Nabi lewat dan mengatakan, "Mata kamu? Apa yang kalian bincangkan di sini?" Maka para sahabat mengatakan, "Natadzakar 'anis sa'ati ya Rasulullah." Kami sedang berbincang soal kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketahuilah bahwa tidak mungkin bumi ini dikiamatkan kecuali datang sebelumnya asyra alamat, 10 tanda yang disebut dengan tanda-tanda kiamat besar." Kemudian Rasul menyebut dengan acap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul duhan, asap yang hitam yang tebal dari langit. Kemudian Dajjal. Kemudian turunnya Isa bin Maryam. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Kemudian muncul binatang yang melata. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan terjadi gempa hebat di 3 arah. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil ardh. Gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, dan gempa di jazirah Arab. Kemudian diakhiri dengan keluarnya api yang keluar dari perut Aden di Yaman, bergabung dengan api Hijaz, menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka di Syam. Ketika itu terjadi kiamat besar. Dari hadis Usaid bin Hudzair ini menunjukkan bahwa gempa itu juga masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Dan nanti pada hari kiamat satu bumi akan digempakan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idza zulzilatil ardu zilzala." Apabila bumi ini digempakan, Allah katakan zilzalah. Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tidak. Tapi Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada di sini. Hai ini kembali ke mana? Ke bumi. Artinya gempa itu bukan terjadi di satu arah, tetapi satu bumi gempa. Kalau sudah satu bumi gempa, berarti bumi ini sedang dikiamatkan. Yang saya bahas bukan gempa, tapi yang saya bahas adalah apabila terjadi sebelum gempa atau musibah apapun, gunung meletus, tsunami dan yang semacamnya, terkadang kita melihat ada perilaku-perilaku aneh dari binatang yang bukan biasanya. Seperti umpamanya terjadi di Wuhan, Cina sebelum gempa. Kodok-kodok itu semua yang dari sungai atau dari laut semua ke darat. Bahkan entah ribuan kodok di jalan raya. Dan ini tidak biasa. Rupanya beberapa hari setelahnya terjadi gempa. Kemudian juga saya dapat artikel dari ketika terjadi tsunami Aceh. Rupanya gajah-gajah Sumatera itu sudah tahu mereka berperilaku aneh. Rupanya setelah itu terjadi tsunami. Kemudian juga masih di Cina, jadi saya juga baca artikel
gempa itu seperti mabuk. Mereka sudah tidak puas lagi. Terkadang mereka menabrak pintu rumah, menabrak pohon. Rupanya setelahnya terjadi gempa. Jadi banyak perilaku aneh binatang ini yang tidak biasa. Makanya tadi saya buat 3 pertanyaan. Apakah perilaku aneh sebelum terjadi musibah ini? Musibah besar itu tanda di antara bahwa kiamat itu sudah dekat, atau hanya sekedar memberikan sinyal bahwa binatang itu sedang memperingatkan manusia bahwa akan terjadi musibah besar, atau itu hanya perilaku binatang saja, tabiat mereka binatang terkadang seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya jawab 3 soalan ini, kita tahu bahwa Al-Quranul Karim mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan sebuah makhluk, apakah itu kita manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan yang semacamnya, apakah itu sia-sia? Tidak. Allah menciptakan binatang itu tidak sia-sia. Jangan kita katakan buat apa Allah ciptakan kodok, ciptakan nyamuk, buat apa Allah ciptakan kecoa dan yang semacamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu sia-sia? Tidak. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Makanya sering kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada manfaat dalam ciptaannya. Termasuk juga Allah ciptakan binatang. Di dalam surah Al-An'am ayat 38 Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah seekor binatang pun yang ada di bumi ataupun burung-burung yang terbang, kata Allah, kecuali mereka juga umat-umat yang Allah ciptakan seperti kalian. Jadi mereka adalah umat yang Allah ciptakan sama dengan kita. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah, mereka pun sama beribadah kepada Allah dengan cara mereka. Bahkan kalau kita melihat ibadahnya binatang kepada Allah jauh lebih baik dibandingkan ibadahnya manusia kepada Allah. Di antara manusia yang sudah jelas-jelas Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan manusia diciptakan untuk beribadah, kenyataannya banyak yang kufur, banyak yang syirik, banyak yang nyembah berhala dan begitu seterusnya. Dan kebanyakan manusia kufur. Tetapi tidak ada binatang yang menyebutkan Allah. Tidak ada binatang yang menyembah berhala. Karena Allah yang mengatakan, wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala sesuatu, termasuk juga binatang di sini, kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara tasbih mereka. Tapi di sini Allah mengatakan kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah. Kalau Allah perdengarkan batu itu bertasbih, maka kita akan mendengar batu mengucapkan alhamdulillah. Kalau Allah perdengarkan umpamanya ada kambing, sapi, unta bertasbih, maka kita akan mendengar mereka mengucapkan alhamdulillah, tentu dengan bahasa mereka. Artinya bahwa semua binatang itu bertasbih. Semua binatang bertasbih. Tidak ada binatang yang bermaksiat kepada Allah. Maksudnya dari segi ubudiyah, menyekutukan Allah tidak ada. Ya kalau binatang membunuh, ya mereka binatang wajar, kadang-kadang membunuh, ya kan, menyakiti kawannya, memakan kawannya. Tapi dari segi ubudiyah, penghambaan makhluk kepada Allah, binatang itu makhluk yang bertauhid.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Binatang itu yang kita lihat secara lahiriah, mungkin kita katakan, ya namanya binatang itu kalau tidak makan, minum, tidur, kemudian mengumbar syahwat, mati. Kan itulah binatang. Makanya kalau ada orang kerjaannya tidur saja, makan, minum, dah malas kerja gitu. Apa bedanya ada dengan binatang? Tapi sebenarnya itu yang kita lihat. Yang kita tidak lihat jauh lebih tidak tahu. Karena itu rahasia Allah. Yang kita lihat seperti itu. Kita katakan kalau yang tidak berakal kayak binatang saja. Jangan salah, binatang itu bukan tidak berakal. Binatang itu berakal. Bukti bahwa binatang itu berakal, kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim tentang dua kisah binatang dalam kisah Nabi Allah Sulaiman. Pertama bicara soal semut, yang kedua bicara soal hudhud. Binatang itu menunjukkan berakal, mereka berbicara sesama mereka. Bahkan bukan hanya bicara sesama mereka, tapi juga bicara kepada manusia. Seperti kisah hudhud. Itu bicara berdialog dengan Sulaiman alaihissalam. Kalau mereka tidak berakal, tidak mungkin berdialog dengan Sulaiman. Burung hudhud itu. Ketika Sulaiman membariskan pasukan, tak nampak pula si hudhud itu. Kata Sulaiman, awas saja kalau dia tak nampak sebentar lagi, kusiksa dia, atau kusembelih dia, atau dia mendatangkan bukti alasan kenapa dia tidak hadir. Tiba-tiba kemudian datang pula si hudhud itu. Kemudian mengatakan, wahai Sulaiman, bahwa aku baru saja pergi ke sebuah tempat yang engkau tidak mengetahui. Kemudian Sulaiman mengatakan, apa itu? Kata hudhud, aku baru terbang ke Yaman. Bayangkan, Sulaiman di Palestina, ini hudhud berangkat sampai ke Yaman. Palestina Yaman itu jauh. Kemudian kata hudhud mengatakan, aku melihat di Yaman itu ada satu kerajaan namanya Sabah, dipimpin seorang ratu namanya Balqis. Semua kaumnya menyembah matahari dan bulan. Makanya kemudian Sulaiman mengatakan, aku tidak yakin sebelum engkau bawa surat ini. Akhirnya dibawalah surat yang isinya dakwahan Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan masyarakatnya masuk dalam Islam. Dan singkat cerita, akhirnya Balqis pun masuk Islam dan membawa seluruh masyarakat Sabah masuk ke agama Sulaiman. Syahidnya di sini apa? Hudhud berdialog dengan Sulaiman. Kalau nggak berakal, tidak mungkin berdialog. Kemudian juga cerita soal semut. Ketika Sulaiman membawa pasukan besar, tiba-tiba kemudian Raja Semut ngomong nih sama pasukannya dan mengatakan, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yaftimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Pasukan semut, cepat kalian masuk ke rumah-rumah kalian. Ini Sulaiman mau datang, nanti kalian diinjak Sulaiman tak tahu. Ini kan berdialog sesama semut. Kalau tidak berakal, tak mungkinlah berdialog. Jadi mereka juga makhluk berakal, tetapi tentu manusia jauh lebih berakal dibandingkan mereka. Di zaman Nabi SAW disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Anas dibonceng Nabi di atas kendaraan. Berjalanlah keledai Rasul ini mengitari lorong-lorong kota Madinah. Rupanya berpapasan dengan seekor unta. Dikejar Nabi sama unta itu. Kemudian setelah terkejar, tiba-tiba unta menghadap Rasul. Kemudian yaur ka'annahu yasjud. Dia tiba-tiba depak bahasa kita ini seolah-olah dia sujud. Kemudian Rasul turun, rupanya unta itu menangis. Diusaplah tangisan unta itu. Kemudian Rasul bangkit dan berteriak, man sahibu hadal jannah. Siapa pemilik unta ini? Fajar fatan minal ansar, datang laki-laki dari Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah, itu milik saya wahai Rasul. Sini kata Rasul, afala tattaqillah, bertakwa kepada Allah. Allati man laqad
khalaqallahu iya, lihat unta ini sudah Allah kuasakan kepada. Walakinnaka tujibu wa tut'im. Hanya bisa mempekerjakan tapi membuat dia lapar dan tidak berikan kesejahteraan kepadanya. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Syahidnya di sini, kenapa Rasul ngomong begitu? Karena Rasul habis berdialog dengan unta, seolah-olah unta ini mengadu kepada Rasul. Tidak mungkin Rasul ngomong begitu. Karena Rasul SAW juga diberikan mukjizat sama dengan Sulaiman, mampu memahami bahasa binatang begitu. Jadi Rasul berdialog dengan unta. Kemudian ngomong sama orang Ansar, lihat untamu mengadu kepada. Dari sini menunjukkan bahwa binatang berakal, kalau tidak berakal tidak mungkin mengadu kepada Rasul. Kok kamu harus mengadu kepada siapa? Kenapa tidak kepada Abu Bakar, kepada Umar? Kenapa kepada Rasulullah? Karena unta ini tahu bahwa Rasul yang bisa kasih solusi. Berarti menunjukkan bahwa binatang juga berakal. Tapi tentu akal mereka berbeda dengan akal manusia. Bahkan yang lebih hebat daripada binatang itu mereka mampu melihat apa yang kita tidak bisa lihat, mampu mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Itulah binatang. Mereka bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat, mereka bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa kita dengar. Contoh, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda tentang suara kokokan ayam dan suara kelingkikan keledai dan suara gonggongan anjing. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tum siyaha diyaki, idza sami'tum siyaha diyaki, fas'alullaha min fadli." Kalau kalian mendengar suara kokokan ayam dalam riwayat di sepertiga malam akhir. Kalau malam-malam kok ayam ini berkokok, ya, maka ketahuilah, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan karunia-Nya, nikmatnya kepada kalian. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam itu sedang melihat malaikat. Siapa manusia bisa melihat malaikat? Tidak ada, kecuali para nabi yang memang ditampakkan malaikat kepada mereka, seperti Rasul pernah ditampakkan Jibril dalam bentuk asli dengan 600 ayat, begitu, dua kali. Kemudian Nabi Musa pernah didatangi malaikat maut saat dicabut nyawanya. Kemudian Musa gak terima, ditampar malaikat, keluar matanya. Hadis ini sahih. Jabal ditanya, masa malaikat ditampar Nabi Musa? Ini kan malaikat maut. Berani kali nampar malaikat maut. Memang begitu riwayatnya. Nabi Musa didatangi malaikat maut. Kata malaikat maut, saya utusan Allah, wahai Musa, hari ini kau mati. Kata Musa, enggak. Tampar malaikat maut, keluar matanya. Akhirnya mengadu kepada Allah. No. Kata Allah, bilang sama Musa, aku yang suruh. Maka baru kemudian malaikat pun mengatakan, aku disuruh Allah. Oh, kalau begitu ya sudahlah, kata. Baru Musa meninggal. Musa melihat malaikat maut di sini. Atau Nabi Adam kan waktu di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Rabb berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Adam melihat malaikat. Allah perlihatkan bagaimana Adam mampu melihat malaikat. Makanya ketika ruh sampai masuk ke dalam jasad Adam, Allah mengatakan, ya Adam, ucapkan salam kepada mereka. Karena itu adalah tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika. Itu akan menjadi salam penghormatan bagimu dan kepada seluruh umatmu. Maka Adam pun mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Tetapi selain para nabi tidak ada siapa yang bisa melihat malaikat, kecuali kalau malaikat tasyakkul, ya mungkin beralih rupa seperti hadis Umar bin Khattab. Jibril beralih rupa datang kepada Rasul ke majelis ilmu, kemudian bertanya soal Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat, kapan-kapan kiamat gitu ya. Kenapa saja? Karena malaikatnya berubah bentuk.
Tapi kalau tidak berubah bentuk, tidak ada yang sanggup melihat malaikat, tidak manusia, tidak jin. Karena bagi kita malaikat itu gaib. Perkara yang gaib itu tidak bisa dilihat, cukup diimani saja. Tetapi binatang sanggup melihat malaikat. Makanya saya katakan tadi, terkadang binatang itu ada yang sanggup melihat sesuatu yang kita tidak sanggup melihatnya. Buktinya mereka mampu melihat malaikat. Ataupun mereka sanggup melihat setan. Makanya hadis selanjutnya Rasul mengatakan, wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwalu billahi minasyaitani fa innahu ra'a syaitana. Kalau kalian melihat ada ringkikan keledai, mendengar ringkikan keledai, atau dalam riwayat itu mendengar gonggongan anjing di malam hari, ketahuilah berlindunglah kalian kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena keledai dan anjing itu sedang melihat setan. Ya, mereka bisa melihat setan. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran itu, innahum yarakum min haitsu la tarawna. Sesungguhnya jin-jin itu mampu melihat kalian, sementara kalian tidak sanggup melihat mereka. Mereka bisa melihat kita, kita tak bisa melihat mereka. Tapi binatang mampu melihat mereka. Itulah kehebatan binatang, gitu. Mampu melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Atau mereka punya pendengaran yang kita tidak bisa dengar. Contohnya, binatang itu mendengar azab kubur. Dalam hadis yang panjang sekali, ketika Nabi SAW menceritakan tentang azab kubur, ketika ada orang-orang yang tidak sanggup menjawab pertanyaan para malaikat, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka, kata Nabi SAW, thumma yudrabu bibit araqatin min hadid fayasibu sayhatan. Kata Nabi SAW, maka orang ini akan diletakkan gada dari besi, kemudian dipukulkan di antara dua telinganya, dia pun berteriak kesakitan. Tidak ada yang tahu bagaimana suara pekikannya kecuali binatang, kata Rasul. La tasma'uhu illa al-bahari. Tidak ada yang mendengar suara pekikan orang itu yang disiksa oleh Allah di dalam kuburannya kecuali binatang. Binatang bisa dengar orang-orang yang diadab di kuburan itu. Dalam riwayat Rasul mengatakan, fayasibu sayhatan yasmauha man yadihi ghairat thaqalaini, dan akan didengar oleh makhluk di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Tidak bisa mendengar, tapi makhluk di sekitarnya mendengar. Artinya binatang-binatang itu mendengar. Dari sini kita katakan bagaimana binatang itu punya kepekaan dalam mendengar, melebihi mendengarnya manusia. Manusia tidak bisa mendengar suara azab kubur. Konon dulu ya ada juga cerita bahwa ada seseorang yang kerja di dunia migas gitu ya. Ketika menggali gas kemudian membuat terowongan sumur yang dalam sampai ke dalam dasar bumi, tiba-tiba dia mendengar suara-suara aneh gitu ya, di dalam dasar bumi. Kemudian dikisahkan bahwa belakangan dia masuk Islam, dikenal orang kafir. Kemudian ditanyakan kepada salah seorang ulama di negerinya, kan ceritanya di barat, bahwa dia mendengar azab kubur. Bagi kita mungkin kisah ini walaupun benar, ya bisa jadi, bisa juga kan nggak mungkin, mustahil kan gitu. Karena kan azab kubur kan perkara gaib. Mungkin dia mendengar makhluk-makhluk yang ada di dalam bumi ya lah. Tapi kalau mau dikatakan itu dengan azab kubur itu perkara gaib. Antara kita dengan azab kubur itu ada barzakh, ada penghalang gitu ya. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa bagi kita keyakinan orang Islam bahwa azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur atau apapun peristiwa kubur itu sesuatu yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah termasuk juga binatang ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang melebihi kemampuan manusia.
Contoh umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara dalam Al-Qur'an soal nyamuk. Kenapa Allah bicarakan soal nyamuk? Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak malu untuk membuat permisalan walaupun dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil di atasnya. Setelah diteliti bahwa kan orang-orang jahiliyah ketika itu mengejek Rasulullah dan mengatakan, apalah Tuhan wahai Muhammad, nyamuk aja disebut-sebut di Quran. Rupanya setelah diteliti, nyamuk ini punya radar yang tidak dimiliki satu pesawat canggih pun di dunia. Dia mampu mendeteksi panas. Coba digelapkan nih ruangan ini, jangan ada cahaya. Nyamuk tahu di mana antum duduk, di mana antum balik. Pasti tepat sasaran dia nyedot darah. Dia tahu radarnya secanggih itu, pesawat tidak punya. Dari sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata membekali binatang itu dengan bekal-bekal yang tidak mampu manusia membuat teknologi secanggih mereka itu. Padahal seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Bahkan ketika Allah mengatakan fama fawqaha, kalimat fawq itu artinya di atas. Jadi ketika Allah tidak malu ketika menciptakan seekor binatang atau lebih kecil dari binatang. Kalimat fawq itu di atas, rupanya yang lebih kecil dari binatang dari nyamuk itu adalah nyamuk di atas nyamuk. Jadi kita tahu nyamuk itu kan ada dua ya, ada nyamuk jantan dan nyamuk betina. Kalau jantan tidak makan darah, betina biasanya. Rupanya setelah diteliti oleh para ilmuwan, di kepala nyamuk itu ada nyamuk itu. Nyamuk itu sudah kecil, tapi ada binatang yang lebih kecil hidup di kepala nyamuk betina, dan makanannya ada di kepala nyamuk betina, dan tidak bisa dilihat mata kecuali dengan anak. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah ketika mengatakan Allah menciptakan nyamuk dan lebih kecil dari nyamuk, kemudian membahasakan dengan kalimat fawq. Fawq itu artinya di atas. Rupanya setelah diteliti maksudnya di atas kepala nyamuk betina itu ada nyamuk lagi. Kalau nyamuk betina itu makanannya darah kita, ada nyamuk lagi yang memakan darahnya nyamuk betina itu di atas kepalanya nyamuk. Dari mana? Setelah sekarang tersingkap gitu kan. Artinya kan luar biasa gitu. Allah menciptakan binatang walaupun sekelas nyamuk rupanya tidak sia-sia. Enggak ada binatang yang sia-sia diciptakan Allah. Baik, kita masuk kepada jawaban-jawaban soalan tadi. Pertama, apakah perilaku binatang yang aneh sebelum terjadi bencana itu adalah menunjukkan telah dekatnya kiamat? Seperti namanya dulu pernah viral kan, ada sekawanan kambing, berapa ratus kambing itu mengelilingi satu tempat gitu, berkeliling 24 jam gak berhenti, seperti tawaf 12 hari. Engkar 12 hari tawaf kambing itu, kemudian setelah itu mati. Ini sempat viral, bahkan sempat menjadi perbincangan para ulama juga. Ada apa fenomena seperti ini? Kok bisa ribuan kambing tawaf tidak berhenti 24 jam selama 12 hari kemudian mati? Kan ini kan nggak biasa kan begitu. Baru terjadi zaman sekarang saja. Walaupun belakangan kemudian disingkap oleh ahli kesehatan bahwa kambing itu ada penyakitnya, kemudian mati dengan penyakit itu karena selain tidak ada bencana. Tetapi kalau kita melihat seperti kawanan burung yang kemudian berpindah dari satu tempat, kemudian terjadi angin tornado, manusia banyak mati, hewan itu baik-baik selamat. Apakah itu peristiwa-peristiwa binatang-binatang yang aneh-aneh itu menunjukkan dekatnya kiamat? Ulama mengatakan tidak. Tidak masuk pada bab ini. Kenapa? Karena tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan bahwa perilaku aneh dari binatang itu masuk pada tanda alamat kecil ataupun masuk pada tanda alamat besar. Tidak ada hadis. Jadi bukan termasuk tanda-tanda kiamat. Karena tanda-tanda kiamat itu sudah dinaskan dalam hadis Nabi apa saja. Dan ini tidak ada. Tetapi boleh jadi mungkin jawaban yang kedua, bahwa bisa saja binatang yang berperilaku aneh itu bisa menunjukkan apa? Sinyal akan datangnya bencana. Dan itu yang berlaku.
Jangankan bencana besar, kadang-kadang ada seorang ikhwan tuh cerita di kampungnya, itu kalau malam suara monyet itu berisik gitu ya, itu besoknya akan terjadi hujan. Jadi kalau monyet berisik malam, besoknya mesti hujan. Nah, intinya. Padahal hanya hujan saja kan, monyet bisa mendeteksi itu. Bukan gara-gara suara monyet turun hujan, nggak ada. Suara monyet nggak ada kaitan dengan turun hujan. Maksudnya dia benar-benar bisa mendeteksi bahwa akan terjadi hujan besoknya, gitu maksudnya. Itu hujan. Nah, sekarang kayak di Turki, sebelum terjadi gempa itu, burung-burung itu kemudian berkumpul dengan kawanannya, kemudian pergi dari situ. Nah, setelah berapa hari terjadi gempa. Ataupun tsunami Aceh dulu kan, banyak tiba-tiba ikan di mana-mana, orang terpancing mengambil ikan, tahu terjadi tsunami. Ini kan tidak biasa ikan-ikan ke daratan ini. Ikan itu mana ada bisa ke daratan? Ikan ya bagus ke air kan gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa boleh jadi mungkin yang kedua dia sinyal. Dan sinyal ini tanda dari tanda-tanda rahimnya Allah, rahmatnya Allah. Di antara sifat Allah itu memiliki rahmat kasih sayang kepada hamba. Dengan cara mengirim sinyal-sinyal akan terjadi bencana, cuma aliman alimah wa jahila man jahil. Yang paham mungkin akan terjadi bencana, mereka langsung tanggap kan. Yang tidak tahu yang terkena bencana. Artinya dari sini terkadang alat-alat yang dibuat manusia oleh BMKG atau yang semacamnya, badan-badan yang mengurusi bencana alam, ternyata alat-alat itu tidak lebih canggih daripada sinyal binatang. Entah alatnya sudah kadaluarsa gitu ya, sudah lama nggak ada perawatan, nggak laku, buktinya banyak kecolongan. Siapa yang tidak kenal Turki? Turki itu negara maju. Mungkin alat mendeteksi lebih hebat dibanding negara kita. Kecolongan juga banyak, 20.000 udah mati. Kalau seandainya berfungsi alat itu, nggak ada orang mati, ya mungkin bangunan roboh. Tapi kenapa sampai puluhan ribu mati? Ini pun yang 20.000 ini kan berita terupdate saja. Ini bisa bertambah kan? Karena kan belum terangkat tuh bangunan-bangunan yang roboh. Menunjukkan bahwa terkadang Allah itu dengan kasih sayangnya kepada kita ingin memberikan sinyal sebenarnya bahwa akan terjadi bencana. Tapi sekali lagi bahwa semua itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ada yang selamat, ada juga yang tidak selamat. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini bahwa bisa saja pertanyaan yang kedua, apakah itu sinyal? Ya, sinyal. Tapi kalau tabiat tidak. Karena tabiat manusia itu tidak seperti ini. Ini kan di luar dari tabiat mereka. Masa macan nabrak-nabrak di Cina itu nabrak-nabrak berapa? Banyak tuh pintu rumah orang ditabrak-tabrak, tiga orang gila. Macan gila kan, singa gila. Habis itu jadi bencana. Kan itu kan di luar tabiat. Maka inilah di sini penilaian perbedaan kita orang yang beriman dengan penilaian orang kafir. Begini ya, orang-orang kafir itu kalau terjadi bencana biasanya dianggap biasa, dianggap tabiat biasa saja. Contoh namanya gempa, itu biasa. Mungkin lempengan dalam tanah itu bergerak, bergeser, mereka anggap biasa saja. Kalau terjadi gerhana, biasa, tiap tahun terjadi gerhana. Kalau tsunami, ya biasalah tsunami. Karena itu biasa diawali dengan gempa, berarti bergerak lempengan di bawah tanah. Mereka itu semua dianggap biasa. Tapi kita orang yang beriman tidak. Orang yang beriman itu kalau mendengar ada gempa, ada tsunami, ada gunung meletus, ada gerhana, orang yang beriman itu pasti akan mengatakan dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus tanda-tanda kuasanya kecuali dia sedang menakut-nakuti hambanya. Seperti ketika terjadi gerhana di zaman Rasul, itu kan bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi Ibrahim. Bayangkan, hari ini putra Nabi meninggal, Ibrahim, putra Maria Kintian. Hari ini pula terjadi gerhana
gerhana matahari total. Di zaman itu belum ada listrik. Kalau gerhana matahari total ya gelap gitu ya. Kalau di zaman sekarang terjadi gerhana total, tinggal cetek lampu, tak nampak gerhananya, semua terang. Kalau dulu ya memang gelap, makanya wajar Rasul sampai ketakutan kan? Sehingga dia keluar rumah itu sampai lupa dia membawa apa yang harus dibawa. Sampai ke masjid dia mengatakan as-sholatul jamiah. Kemudian sholat kusuk, kemudian berkhutbah mengingatkan tentang kiamat dan bahaya maksiat. Kemudian Rasul menjelaskan kepada para sahabat, ingat bahwa gerhana ini tidak ada kaitan dengan kematian anakku. Kemudian Rasul mengatakan, gerhana ini bukan karena kelahiran seseorang, bukan karena kematian seseorang, tapi gerhana ini Allah gerhanakan untuk menakut-nakuti kalian. Allah sedang menakut-nakuti kita. Kira-kira ini yang ditakut-takuti takut nggak? Itu masalahnya. Karena gerhana sendiri kan sinyal adab. Betapa banyak nih malamnya gerhana, nanti setelah gerhana itu pasti ada gempa. Entah gunung meletus, entah tsunami. Kebiasaannya di negeri kita ini kalau sudah terjadi gerhana kan, setelah itu mesti ada selalu itu ada bencana. Boleh jadi ketika terjadi gerhana itu Allah sedang menakut-nakuti kita, kita pula malah tak takut. Allah nakut-nakuti kita tidak takut kan aneh gitu ya. Sekarang nih kita punya anak, dia kurang ajar sama kita, kita takut-takut nggak takut, apa makin marah kita sama anak kita kan? Itu terjadi kepada manusia, walillahi mathalul a'la. Maka Allah juga bisa seperti itu. Ketika kemudian dikirimkan tanda-tanda itu pada takuti kita, kalau kita nggak takut, ya Allah kirim lagi yang lain selain daripada gerhana. Allah kirim gempa, Allah kirim tsunami, Allah kirim gunung meletus. Itu pun masih nggak takut juga kan aneh itu kadang-kadang manusia itu. Nah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman itu tidak pernah dan tidak boleh menganggap biasa fenomena yang tidak wajar. Kalau ada binatang yang gak wajar tabiatnya, jangan dianggap biasa. Boleh jadi itu sebuah sinyal gitu maksudnya. Nah ini mungkin jawaban-jawaban bagi 3 pertanyaan tadi. Jadi yang lebih tepat kalau terjadi keanehan dari binatang, boleh jadi itu sebuah sinyal akan terjadi sebuah musibah. Tetapi apapun sinyalnya, apakah bentuk binatang, gerhana atau yang lainnya, ini semua menunjukkan kepada kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua peristiwa bumi ini atau peristiwa langit ini menunjukkan tentang di sana ada Wahidul Qahhar, Zat yang Maha Esa yang sanggup menimpakan azab dan sekonyong-konyong kepada hamba-hambanya. Artinya kita harus lagi lebih yakin ini. Dan subhanallah ya, kalau kita melihat Al-Quran dari awal sampai akhir, Allah menyebutkan sampai 37 lebih binatang di Quran itu. Dan semua ada pelajaran. Binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sampai 37 lebih binatang itu di Quran itu semua ada pelajaran berharga. Kalau kita mau mengupas gitu ya tentang binatang-binatang yang disebutkan dalam Al-Quran itu banyak. Ya, saya contohkan saja banyak. Ketika Allah menyebutkan tentang laba-laba di Quran itu kan ada surat namanya Al-Ankabut. Itu artinya surat laba-laba. Dalam surah Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang permisalan orang-orang yang datang ke berhala, kemudian meminta sesuatu kepada berhala, kemudian Allah mengatakan dhaufat talib wal matlub, sudah lemah orang yang memintanya, lemah pula orang yang dimintanya. Jadi orang yang datang ke berhala lemah, berhalanya juga lemah, dua-duanya lemah. Kemudian Allah misalkan dengan sarang laba-laba. Apa maksudnya coba? Kenapa orang yang datang kepada berhala meminta sesuatu, orangnya lemah, berhalanya lemah, tiba-tiba diserupakan dengan laba-laba? Sarang laba-laba itu, coba perhatikan kalau di rumah ada sarang laba-laba. Di sarang laba-laba itu tidak ada
lebih dari satu laba-laba. Coba lihat. Tidak ada satu sarang laba-laba itu yang ada dua laba-laba. Tidak ada. Pasti cuma satu. Setiap satu sarang, satu laba-laba. Kalaupun ada dua laba-laba, pasti yang satu mati, yang satu hidup. Tidak ada dua-duanya hidup di satu sarang pun ada. Kenapa? Karena kehidupan laba-laba ini cuma ada dua. Kalau tidak membunuh, dibunuh. Karena teori, kalau kita lihat teori laba-laba itu, kalau si jantan sudah kawin dengan si betina, kemudian hamil, maka si betina pasti akan membunuh si jantan, kemudian memakannya. Nanti di si betina ini kalau lahir, maka anaknya akan membunuh ibunya. Kemudian anaknya nanti kawin lagi, maka si betina akan membunuh si jantan. Kemudian si betina yang lahir lagi, anaknya akan membunuh ibunya. Begitu terus sampai ke bawah. Jadi laba-laba itu antara membunuh dan dibunuh saja. Itulah laba-laba. Makanya satu sarang cuma satu laba-laba. Karena kehidupan laba-laba seperti itu. Kalau nggak dibunuh, dibunuh. Jadi hidupnya yang bunuh-bunuhan saja itu satu sarang. Menunjukkan apa? Lemahnya keluarga laba-laba. Sebagaimana lemahnya orang yang datang kepada berhala, begitulah lemahnya keluarga laba-laba. Kerjanya hanya bunuh-bunuhan, nggak ada keindahan, ketenangan, nggak ada. Makanya Allah permisalkan dengan laba-laba. Begitulah ketika Allah mempermisalkan sesuatu pasti akan tepat dengan permisalan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan sudah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.